Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Kapten Suherman, MSI Master Marine, dosen tetap Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, program studi Nautika, yang saat ini sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kepemimpinan dan Keterampilan Kerja Tim. Saya mengajar mata kuliah Kepemimpinan dan Keterampilan Kerja Tim pada Taruna Program Diploma 4 Nautika dan Taruna Diklat Laut Tingkat 3 Crash Program. Saya mengampu sejak tahun ajaran 2005 hingga saat ini, tahun ajaran 2026. Mata kuliah Kepemimpinan dan Keterampilan Kerja Tim ini diberikan pada semester ganjil, yaitu semester 3 dengan bobot 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah memahami prinsip kepemimpinan dalam operasional kapal. Yang kedua, menerapkan kerjasama tim dalam lingkungan kapal. Yang ketiga, mengelola tugas, beban kerja, dan sumber daya kapal secara efisien, serta berkomunikasi secara efektif dalam organisasi kapal. Adapun deskripsi mata kuliahnya adalah taruna mampu memahami konsep dasar kepemimpinan dan kerjasama tim dalam konteks operasional kapal, termasuk pentingnya kepemimpinan dalam menjaga keselamatan pelayaran, efisiensi kerja, serta koordinasi antar awak kapal. Bentuk dan metode pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka, yaitu dengan ceramah dan diskusi, sedangkan penilaian dengan kriteria dan bentuknya adalah melalui observasi dan penugasan. Sekian perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lapor, pembelajaran pada pagi hari ini siap, operan selesai. Silakan. Laksanakan. Istirahat di depan. Gerak. Baik, selamat siang para taruna. Ada yang nggak hadir? Lengkap ya? Siap. Oke. Kita lanjut pada siang ini mata pelajaran kepemimpinan di dunia pelayaran ya. Jadi kalau di minggu yang lalu kita bahas secara umum adalah jenis-jenis atau gaya pemimpin secara umum ya. Yang sekarang adalah kepemimpinan di dunia pelayaran, khususnya di kapal. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama adalah mengenal konsep kepemimpinan di atas kapal. Yang kedua adalah mengenal jenis kepemimpinan awak kapal. Kemudian memahami 4 teknik kepemimpinan utama. Kepemimpinan di atas kapal, tentunya kita bekerja di atas kapal itu berbeda dengan di darat ya. Berbeda dengan di risikonya tinggi. Semuanya serba dibatasi. Mau ke jalan, mau ke apa, orangnya juga terbatas, lingkungannya terbatas, semuanya serba terbatas. Kemudian juga tentunya harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat ya. Kemudian tim multikultural macam-macam. Orangnya kan bermacam-macam, jauh dari keluarga, jauh dari rumah ya. Berbeda kalau kita memimpin atau bekerja di kantoran, tentunya akan lebih dekat dengan keluarga. Kemudian pemimpin menjaga arah, semangat, dan keselamatan kru. Dia kan di atas sebagai leadernya, sebagai pemimpin. Dia harus menjaga arah-arah, artinya tidak hanya perintah tok ya. Tidak hanya memberikan perintah, menyuruh ya. Namun harus bisa mengendalikan, harus bisa menjaga apa kondisi yang ada. Jadi ada masukan-masukan.
ya, itu menjaga arah. Semangat, harus semangat karena akan berdampak pada yang dipimpin di kapal nantinya, pada kru yang ada di kapal. Kalau jadi pemimpin nggak semangat, nggak ada motivasi, ya yang di bawah tentunya akan terbawa. Hasil kerjanya tentunya akan kurang bagus. Ya. Kemudian juga akan menjaga keselamatan kru secara spesifik, kru ya tentunya dijaga. Bukan cuma itu, semuanya. Dalam hal ini yang dekat adalah kru, kapal, lingkungan, dan semuanya dijaga. Dari jenisnya, 2 jenis kepemimpinan di kapal. Nah, ini ada, kalau kemarin kita secara umum kita bahas tentang gaya kepemimpinan, ada kepemimpinan yang gayanya otoriter, ada kepemimpinan yang gayanya demokratis, ada gaya kepemimpinan mungkin transaksional. Nah, di kapal ini yang kita bahas dalam hal ini adalah 2 jenis kepemimpinan di kapal ya. Yang pertama adalah designated leadership, kepemimpinan yang berdasarkan jabatan, diangkat, jadi dia diangkat sama dari darat, dari kantor, dari office, dari direktur, diangkat untuk menjadi nahkoda. Tentunya akan ada suratnya. Itu adalah designated leadership, didesain ya, dijadikan. Tapi ini di kapal, mau jadi nahkoda, mau jadi mualim 1, jadi mualim 2, mualim 3, semuanya ditempatkan di atas kapal itu adalah tidak dengan sendirinya, tapi diangkat ya, mau jadi jabatan apapun. Jadi designated leadership adalah kepemimpinan berdasarkan jabatan resmi dalam hierarki organisasi kapal. Nah, tadi yang saya singgung tadi, hierarkinya yang paling tinggi, paling berkuasa, paling tinggi, nahkoda secara umum. Ada juga nanti yang bagian mesin, tapi secara umum adalah nahkoda. Mesin ada chief engineer, kepala kamar mesin, pemimpin itu. Tapi yang menjadi paling atas adalah nahkoda. Kemudian di bawahnya lagi ada chief officer, second officer, third officer. Nanti masing-masing ke bawah tetap akan ada hierarkinya sampai jabatan yang paling bawah, klasi, ya. Paling di bawah, pelayan secara hierarkinya, itu hierarki. Kemudian kalau yang functional leadership, kepemimpinan berdasarkan keahlian, situasi, dan ketergantungan jabatan formal, tidak tergantung jabatan formal, fungsional. Jadi lepas dari jabatan, intinya adalah kepengaruhan. Dia nggak diangkat, dia jadi memimpin atau menjadi perhatian di situ, menjadi pusat untuk menjadi memimpin bukan karena diangkat dari direktur, bukan dari surat, bukan, tapi karena lingkungan karena apa, kepengaruhannya dia, sehingga dia adalah sebagai leader tadi yang namanya adalah functional leadership. Jadi functional leadership adalah kepemimpinan berdasarkan keahlian, dia lebih ahli, dia profesional, maka semuanya akan merapat ke yang lebih ahli, lebih profesional. Kan bukan karena dia jabatannya tinggi, tapi dia lebih pintar, lebih terampil, misalnya gitu. Di kapal juga begitu sama. Jadi karena fungsionalnya, karena keterampilannya, karena keprofesionalnya, itu adalah fungsional. Bukan karena jabatan loh nih. Beda lagi kalau jabatan. Kedua-duanya saling melengkapi dalam menjaga operasi kapal yang aman dan efisien. Iya, nggak bisa kalau hanya menggunakan satu aja. Hanya sebagai delegatif aja. Dia diangkat aja, tapi kalau nggak punya keahlian, nggak punya keterampilan, kan nggak bisa. Nggak punya kepengaruhan, nggak bisa. Semua akan menjadi satu. Nanti yang chief engineer, yang second engineer, yang nahkoda, chief officer. Nah ini contoh-contohnya tadi, designated leadership, kepemimpinan yang ditunjuk, diangkat tadi. Nahkoda, ada chief officer. Kalau di kamar mesin ada chief engineer. Kemudian ada boswin atau mandor, dan yang lainnya ke bawah. Lah apa nahkoda itu? Kapten adalah pemimpin tertinggi, bertanggung jawab atas keselamatan navigasi dan operasional kapal. Semuanya, bertanggung jawab semuanya. Ada apa-apa semuanya yang menyampaikan adalah nahkoda. Nahkoda kan jabatannya banyak. Secara umum nahkoda, tapi bisa sebagai apapun. Berikutnya chief officer. Ini secara singkat mengelola dek, memastikan muatan, mengawasi kru dan kepala kerja. Jadi bertanggung jawab intinya kepada kargo dan semua pemeliharaan perawatan kapal
yang bagian deck. Itu adalah chief officer. Dia jadi chief officer kenapa? Dia diangkat, ada surat mutasi, ada surat mutasinya dari direktur. Ya, apa pemimpin bagi para ABK deck dalam pekerjaan sehari-hari? Kerja harian kalau ini sebenarnya ya panjang kalau dikupas, tapi kan nanti di materi lain. Tapi itu adalah dia pemimpin, walaupun itu bosun, dia akan punya anak buah. Kerja harian dari pagi, siang, sore. Kalau mualim kan dia akan membawa kapal, kalau kapal pas belayar. Chief engineer atau mungkin engineer yang lain di kamar mesin juga akan mengendalikan mesin pada waktu kapal pas belayar. Nah, kan nggak sendiri, di situ juga akan ada anak buahnya. Macam-macam kan banyak sekali nantinya. Kemudian function leadership. Secara fungsi tadi, saya katakan tadi secara profesional, secara kompetensi, secara keterampilan tadi, ya muncul dari kompetensi atau inisiatif, bukan dari jabatan resmi, bukan. Dia nggak diangkat, dia nggak apa, tapi dengan sendirinya secara umum. Oh, yang orang pada datang untuk belajar, orang pada datang untuk mendekati. Contoh di sini kelas senior membimbing kru junior saat perawatan kapal. Lah ya. Walaupun sama-sama, tapi dia lebih senior, dia lebih tahu, lebih ngerti. Maka yang lain misalnya ada jurumudi atau quartermaster mengambil alih dalam memberikan pertolongan pertama saat ada kru cedera. Perwira navigasi memimpin dalam situasi darurat saat nahkoda belum berada di anjungan. Siapa perwira navigasi? Perwira navigasi. Ya, second officer. Quartermaster, di sini quartermaster, ada jurumudi, jabatan-jabatan di kapal kan mulai dari nahkoda, ada officer, kemudian ada bosun, di bawahnya ada jurumudi, di bawahnya lagi ada kelasi, tugasnya masing-masing. Ya, kalau kelasi itu hanya perawatan, jurumudi itu ada keanjungannya jaga, pegang kemudi. Kalau malam hari, kalau siang mungkin hanya officer saja. Kualitas kepemimpinan yang efektif di kapal, ada berapa faktor atau kesadaran diri, self-awareness, maksudnya adalah memahami kekuatan dan kelemahan diri dalam mengendalikan emosi secara profesional. Nah, penting ini salah satu dari pilar atau yang harus dimiliki untuk tentunya akan mempengaruhi nanti bagaimana sebagai pemimpin di atas kapal, kualitasnya bagaimana. Lah, ada beberapa hal tadi diantaranya adalah kesadaran diri, kesadaran situasi, bagaimana situasinya, kemudian juga keterampilan interpersonal. Ya. Lah apa itu masing-masing? Kesadaran situasi adalah memahami kondisi, cuaca, dinamika, kru, atau mungkin pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Kemudian juga keterampilan interpersonal. Yang dimaksud di sini adalah berkomunikasi secara efektif, mendengarkan dan menangani konflik di lingkungan multikultural. Macam-macam di kapal sebagai pimpinan, dia akan berhasil dalam memimpin. Kualitasnya bagaimana? Ini sangat penting, keterampilan dalam interpersonal, dalam berkomunikasi. Banyak di kapal, ya kalau orangnya hanya orang Jawa saja, hanya orang Sulawesi saja. Begitu di kapal kan campur, ada orang dari Filipina, ada orang dari Burma. Ya, apalagi nanti udah ada dapat penempatan pro lah. Siap, Belum ya? Siap. Nanti sebentar lagi akan ada biasanya di Jasindo. Ya, dia akan walaupun masih awal akan tes dia. Nah, kalau itu di kapal-kapal Korea nantinya, ya tentunya harus kita bisa memahami. Nanti jadi kadet di kapal-kapal Korea. Dipaksa harus bisa. Kalau nggak dipaksa nggak bakalan bisa. Semua jadi biasa karena dipaksa, akhirnya jadi bisa. Motivasi dan rasa hormat ini penting, sama juga tadi mempengaruhi kualitas sebagai kepemimpinan di kapal. Harus bisa mendorong, memberikan semangat. Sudah awak kapalnya dari mana-mana, ada yang dari Filipina, ada orang, apalagi ada yang di kapalnya sudah waktunya turun, belum turun, maksudnya send off ya. Dia sudah pada kangen keluarga, lah ini harus bisa menempatkan diri, harus bisa membawa. Ada yang baru, kan macam-macam, ada yang baru naik, ada yang udah mau minta pengganti, belum ada pengganti, dia nggak pernah ketemu, ada yang juga keluarganya sakit, macam-macam. Kita harus bisa membawa anak buah begitu. Ya. Maka kita harus bisa memotivasi, mendorong, dan supaya
produktivitas awak kapal dalam kondisi kerja penuh. Kemudian memberikan contoh kerja keras dan apresiasi atas usaha awak kapal. Keteladanan sangat penting. Perintah hanya perintah, nggak ada contoh. Tapi kalau kita dengan santun memberikan contoh dulu, baru kita memerintah. Mungkin nggak diperintah, udah dijalankan. Jadi memberikan teladan, memberikan contoh yang baik. Ini di kapal, apakah di darat begitu? Iya, sama. Di kampus sama. Kalau perintah bisa, tapi berikan contoh yang baik, orang akan ditiru. Memberikan contoh kerja keras dan apresiasi atas usaha awak kapal. Menghargai. Siapa sih yang nggak mau dihargai? Semua yang kecil itu pengen dihargai. Pasti akan. Kalau yang kecil sekecilnya kayak apapun harus dihargai, maka akan senang yang melaksanakan kerja dan besoknya akan lebih bagus. Kemudian rasa hormat, respect, menghargai setiap individu tanpa mandang pangkat atau latar belakang, walaupun jabatannya chief officer, kemudian ketemu dengan yang di bawah, klasi mungkin juga, atau mungkin yang jabatannya lebih di bawahnya, bukan mentang-mentang jabatannya, tapi harus bisa menghargai. Ya, menghargai ya macam-macam, dari tutur kata, dari perilaku, bukan menganggap enteng. Respect, rasa hormat, kan sama. Jadi junior kan beda kalau dengan senior. Kamu misalnya kalian disapanya dengan baik, rasanya kan beda kan ya. Sama di kapal juga begitu. Apalagi orang baru ketemu dengan orang lama, orang barunya baik, terkesan di hati. Tapi kalau yang orang lama mentang ini orang baru, beda lagi dia kesannya. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan meningkatkan loyalitas awak kapal. Dijaga hubungannya. Kalau semuanya baik, ada permasalahan antar kru, ya itu di kapal kan ada. Kayak di asrama, di kompi, di dormitori, pasti kan ada itu. Awalnya nggak ada, tapi begitu berjalan lama pasti kan ada aja masalah. Nah, itu harus ditangani dengan tepat, dengan baik. Tidak menggunakan gaya otoriter. Otoriter bisa bagus, tidak semua otoriter itu adalah jelek. Contoh lah, ini kan di kapal. Kalau di kapal pada kondisi darurat, otoriter yang dipakai. Kondisi darurat, kapal akan tenggelam, segera meninggalkan kapal, otoriter, ikuti, kalau enggak ikut tenggelam. Contohnya, kapal terbakar, kebakaran. Loh Pak, berarti kalau di gaya sebenarnya kita mau pakai yang mana sih? Tadi ada fungsional, tadi ada apa tadi yang diangkat? Desain diangkat, dipakai surat, ditempatkan. Dua-duanya dikolaborasi, satu aja enggak. Tadi, loh Pak, kalau gitu kita kalau dalam situasi, tergantung situasinya, kita berada di mana, kondisi yang bagaimana, siapa di depan kita. Penyelesaiannya tidak semuanya harus menggunakan otoriter itu jelek, belum tentu. Otoriter bagus kalau kondisi darurat. Kapan harus menggunakan otoriter, kapan menggunakan gaya delegatif, kapan menggunakan gaya. Tadi kalau otoriter kayak jabatan tadi, desain tadi, itu banyak otoriter kalau jelek nantinya. Karena semua perintah hanya satu arah. Yang bagus bagaimana? Dua arah, kolaboratif. Tapi keputusan tetap di pimpinan, tetap di nahkoda yang tanggung jawab, tapi kan ada masukan. Bagaimana sih? Begitu ya. Karakteristik pemimpin kapal yang kuat. Penting. Kepribadian atau personal, personal dan percaya diri. Membuat kru merasa aman dan termotivasi. Ya bagaimana pribadinya kalau nggak bagus. Kemudian ketegasan. Tegas dalam instruksi dan penegakan peraturan. Lah kalau nggak tegas, anak buahnya dari mana-mana, ada yang salah, ini harus diatasi dengan baik. Yang sana malas kerja, ya harus diingatkan dengan baik. Bagaimana caranya supaya mereka lebih semangat. Dihargai tadi termasuk membuat semangat. Tapi kalau yang melanggar ya juga harus diambil supaya dia ke depan tidak melanggar lagi. Tapi caranya harus dengan baik. Decision dan kecerdasan emosional. Nah, dalam ini adalah ketegasan dalam pengambilan keputusan. Membuat keputusan yang cepat dan tepat
Keterlambatan dapat membahayakan kapal dan awaknya. Ini biasanya pada kondisi darurat. Terlambat sedikit bukan darurat. Kadang kita pas belayar nggak ngambil tindakan, terlambat ngasih aba-aba, kapalnya bisa kandas, bisa nubruk, bisa tabrakan. Kapal nggak ada remnya. Kalau mobil bisa direm ya. Kapal itu bisanya dibelokkan, nah, dibelokkan sama digerak mundur. Gerak mundur pun harus stop dulu baru mundur. Beda dengan di darat. Salah memberi order, salah menjalankan order, maka di kapal kalau ada aba-aba atau perintah di kapal selalu diulang. Ya pernah dimasuk ke anjungan ya? Simulasi. Nah, aba-aba kan pas diulang. Nakoda ngasih aba-aba, baik aba-aba telegraf, baik aba-aba kemudi, selalu diulang. Dan harus dibalas. Tandanya apa? Untuk memastikan bahwa perintahnya diketahui dan dilaksanakan. Karena begitu perintahnya misalnya have, maka dijawab have, begitu sudah dilaksanakan diulangi lagi. Itu laporan istilahnya gitu. Apa-apa kemudian sama. Jadi semuanya begitu, diulangi, kemudian setelah dilakukan diulangi lagi, dilaporkan. Pengalaman, pengetahuan teknis dan intuisi tajam adalah kunci keputusan yang efektif. Intuisi yang tajam. Pengalaman, pengetahuannya, memang ya namanya kalau kita nggak pernah punya pengalaman nggak ya berbeda ya. Jadi salah satu modal bahwa pengalaman, pengetahuan, ilmu ya, teknis, kompetensi, keterampilan. Nah kalau sudah nggak punya pengalaman, sudah nggak punya pengetahuan, bagaimana mengambil keputusan? Kan nggak bisa. Kemudian kecerdasan emosional, mengelola stres, menangani konflik, dan memberikan dukungan moral kepada kru. Mengelola stres di kapal itu jauh jauh dengan keluarga, jauh dengan apa saja. Jadi mengelola stres ini adalah menangani konflik, memberikan dukungan moral kepada kru supaya yang banyak masalah itu jangan sampai nanti justru akhirnya tambah nggak kerasan akan mengaruhi kinerja di kapal nantinya. Kalau gitu nanti juga akan pengaruh nanti kapalnya selamat apa enggak, kerjanya nggak bagus. Designated functional leadership. Nah ini perbandingan antara tadi yang fungsional dengan yang diangkat tadi, yang ditunjuk. Tadi jabatan resmi yang jelas. Tapi kalau yang fungsional kan karena keahlian ya. Situasi tergantung tempatnya, kemudian juga kapan munculnya selalu dalam struktur kan udah jelas itu ya. Tapi kalau yang fungsional itu saat dibutuhkan saja. Ini adalah contohnya nahkoda memimpin navigasi VS klasik senior membandingkan kru junior. Tadi saya singgung bahwa jadi pemimpin tentunya harus bisa memberikan contoh atau teladan. Jadilah contoh, bukan hanya memberikan perintah. Datang tepat waktu, contoh, patuhi aturan keselamatan, disiplin, dan profesional. Ini keteladanannya. Kemudian teknik dua adalah yang bisa diterapkan adalah sampaikan tugas dengan jelas. Perintah ya harus jelas, tugas-tugasnya disampaikan dengan baik. Jelaskan standar kerja dan waktu. Kemudian permusiaan alat selesai jam 10, ini hanya contoh saja ya. Kemudian juga teknik yang ketiga adalah memberikan pengawasan. Membantu bukan berarti tidak percaya, tapi sambil mengawasi dalam hal ini. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas dan keselamatan. Berikan umpan balik yang membangun, mengevaluasi, ditanya umpan baliknya. Kemudian yang keempat adalah mendelegasikan tugas, delegasi, menyerahkan. Kamu di sini, kamu di sana, ini kan delegasi, dipercaya itu. Juga kepercayaan pada kru sesuai dengan keahliannya. Lah kalau belum bisa ya jangan ditunjuk untuk melaksanakan. Kadet navigasi ini kaitannya dengan shift jaga. Baik, jadi kepemimpinan dimulai dari memberikan contoh. Jadilah orang yang bisa dipercaya, latih disiplin dan komunikasi, siap bekerja dalam tim. Nah, sekarang gimana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang bertanya ya. Baik. Ini ada sebuah kasus
ada sebuah kapal sedang mendekati perairan dengan visibilitas rendah akibat kabut. Ya, jadi jarak tampaknya kecil. Nahkoda sedang beristirahat dan prajaga di anjungan bertanggung jawab atas navigasi. Saat radar menunjukkan adanya kapal lain di jalur yang berpotensi risiko tubrukan, prajaga segera mengambil keputusan untuk mengubah haluan dan memperlambat kecepatan kapal sebelum melapor ke nahkoda. Ini terkait dengan fungsional tadi, kepemimpinan mau yang decision leadership atau yang professional leadership. Tindakan prajaga dalam hal ini mencerminkan jenis kepemimpinan yang mana? Ayo. Dan alasannya apa? Ada dua, pilih aja itu, mau yang mana, alasannya apa. Jadi, izin menjawab. Maka nama Muhammad Iqbal Ramudin, NIT 6225 43 50 733. Ya, izin silakan. menjawab. Untuk jawaban dari saya, fungsional leadership. Karena tindakan prajaga adalah untuk mengambil inisiatif kepemimpinan yang didasari oleh kebutuhan situasi darurat demi memenuhi fungsi keselamatan navigasi, meskipun secara formal desain leadership tanggung jawab tertinggi di kapal tetap berada di tangan nahkoda. Ada yang punya jawaban lain? Fungsional ya. Nanti lapor, udah mau ini lapor ke nahkoda keburu nubruk nanti kapalnya. Ya karena keprofesionalnya tadi dan situasinya. Begitu ya, bagus. Ada dua, yang kedua adalah, nah ini contoh kasus lagi yang kedua. Saat kapal sedang melakukan bongkar muat di pelabuhan, Chief Officer sebagai pemimpin det sedang berkoordinasi dengan pihak pelabuhan. Nah, di tengah operasi, salah satu ABK dek melihat bahwa tali pengaman kargo longgar dan berisiko untuk menyebabkan muatan jatuh. Tanpa menunggu instruksi dari Chief Officer, Bosun segera memberikan perintah kepada kru untuk mengamankan kargo sebelum melapor situasi kepada Chief Officer. Pertanyaannya, apakah tindakan Bosun dalam kasus ini termasuk functional leadership? Sama, ya, atau desain leadership? Jelaskan mengapa peran kepemimpinan seperti ini penting dalam operasi dek di kapal. Nah, siapa yang bisa? Siapa namanya? Siap, atas nama Dimas Prasetyo. Oke, ya. Izin jawab, menurut saya di situ yang dilakukan Bosun itu adalah tindakan fungsional leadership. Karena dalam situasi krisis, dia mengambil inisiatif untuk memimpin situasi demi mencegah bencana yang lebih besar tanpa menunggu komando formal. Ada punya jawaban lain? Oke, betul ya. Kalau dulu nanti Bosun ini adalah dia tidak segera menangani, muatannya terlanjur jatuh ke laut nantinya. Dan dalam hal ini apa yang dilakukan adalah sudah benar, betul sekali jawabannya. Baiklah, kalau saya rasa kalau melihat waktu sudah cukup ya, kita akhiri. Saya minta ada tugas nanti untuk membuat contoh-contoh kasus untuk pertemuan yang berikutnya. Jadi masing-masing membuat contoh ya, membuat contoh yang fungsional dan membuat contoh yang desain tadi ya. Masing-masing harus membuat contoh yang berbeda di antara semuanya, dan minggu depan kita bahas, dipaparkan masing-masing. Demikian cukup ya. Baik, saya tutup kalau gitu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ya, laporan. Duduk, siap, gerak. Lapor, pembelajaran pada siang hari ini telah selesai. Laporan selesai. Laporkan. Bubarkan. Istirahat, tempat, gerak. Terima kasih. Terima kasih.